Selamat sore Bu Rosni. Selamat sore Pak Dika. Tumben nih Bu, saya lihat Ibu meminta waktu saya sebentar. Mungkin saya kira ada sesuatu hal ya yang mungkin Ibu Rosni ingin sampaikan kepada saya. Jadi mungkin untuk menghabiskan waktu, saya berharap apa yang bisa saya dengar dari Ibu Rosniwati. Iya Pak Dika, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya ceritakan ini di sore hari, tapi cukup satu dulu ya Pak Dika. Ini permasalahan permasalahan saya Pak Dika di kelas. Kebetulan ini saya mengajar di kelas 3 dan saya ada murid saya satu sangat nakal. Bukan cuma nakal sih Pak Dika, tapi malas juga belajar. Malas belajar terus dalam proses pembelajaran berlangsung siswa tersebut sering mengganggu temannya sehingga biasa mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. Bagaimana nih Pak menurut Bapak? Oh, jadi di sini Bu Rosni mengeluhkan salah satu murid yang sering membuat onar, sering sering mengganggu temannya saat proses pembelajaran. Kalau saya boleh tahu, aktivitas apa sih yang sering dia lakukan untuk mengganggu temannya? Biasanya itu aktivitas yang dilakukan anak tersebut ketika temannya sedang menulis. Biasa dia mengambil pulpen temannya. Kemudian biasa juga sementara temannya belajar datang menarik rambut temannya. Kalau laki-lakinya, biasa juga perempuannya ditarik, tibanya bermacam-macam lah Pak. Tingkahnya ini anak kebetulan ya Pak Dika, ini anak tersebut mulai dari kelas 1 sih sebenarnya sifatnya seperti itu sampai di kelas 3. Semua guru yang pernah mengajar anak tersebut di kelas 1, guru kelas 2, bahkan guru agama pun minta ampun dengan tingkah anak tersebut, karena itu tadi bukan cuma dirugikan dirinya sendiri, tapi tingkahnya itu, perbuatan itu dapat merugikan teman-teman yang lain ketika proses pembelajaran sedang berlangsung Pak. Oh, jadi bukan hanya sekedar di satu mata pelajaran saja Bu, maksudnya di semua guru-guru dia tingkahnya begitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya murid ini mungkin dia betul-betul butuh perhatian, kebutuhannya butuh perhatian, tapi mungkin ini sudah kelewatan sih sebenarnya karena hampir semua guru ya. Iya Pak, seperti semua guru agama, bahkan guru PJOK, penjas pun terkadang kalau penjas dia jarang ikut olahraga Pak, seperti itu. Oh, terkadang jarang ikut belajar. Jadi kalau misalnya dia membuat onar kembali, apakah salah satu guru atau bisa dibilang Ibu Rosni tindakannya bagaimana? Kemarin sih Pak, sebelum belajar segitiga diskusi, biasanya kalau begitu kan tidak bisa dipungkiri kesabaran guru juga itu ada batasnya ya Pak. Kadang dengan suara tegas, suara keras menegurnya seperti itu, tapi itu lagi ketika ditegur paling beberapa menit lagi terjadi lagi membuat keonaran lagi Pak. Nah, kalau masalah hukuman kayaknya sih dia sudah tidak kebal lagi dengan hukumannya Pak, karena dimulai dari kelas 1 sampai kelas 2 dia sering dihukum, bahkan dia lebih suka dengan hukuman kayak membersihkan WC, menyapu kelas. Dia lebih suka dengan hukuman seperti itu, karena kalau membersihkan WC saya lihat dia bisa membersihkan WC sambil bermain-main air. Jadi kemarin saya juga bingung apa yang harus saya lakukan kepada anak tersebut sehingga dia aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kebetulan Pak, kemarin kan sudah belajar tentang segitiga diskusi di guru penggerak. Kemarin saya sudah coba sih melakukan satu kali kepada anak tersebut, dan ada manfaatnya Pak. Itu masalah pembelajaran, dia sudah mulai belajar
karena sebetulnya Pak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 itu bukunya kosong, dia tidak pernah menulis. Bayangkan dia tidak pernah menulis. Nah, ya alhamdulillah ini ada sudah 2 minggu terakhir dia sudah mulai menulis Pak, seperti itu. Oh iya, jadi sudah ada Pak. perkembangan ya Bu. Nah, Iya Pak. jadi tadi saya dengar tentang apa? Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi kepada murid Iya. tersebut. Nah, mendengar segitiga restitusi, selain segitiga restitusi, apakah Ibu Rosni punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan dari anak tersebut? Ya itu sih Pak, rencananya ingin berbicara ke orang tuanya, menanyakan langsung ke orang tuanya sama keluarganya. Kebetulan saya belum pernah ke rumah keluarganya, karena kemarin waktu saya tanya tentang segitiga restitusi saya praktekkan, dan ternyata memang anak tersebut kurang support mungkin dari keluarganya, karena keluarganya katanya broken home, seperti itu Pak. Nah, mungkin ya seperti tadi Bapak katakan di awal pembicaraan, bahwa mungkin dia merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian kepada orang tuanya atau keluarganya. Nah, itu yang saya ingin lakukan, datang ke rumah keluarganya, mendatangi langsung keluarganya, menanyakan bahwa kenapa anaknya tersebut melakukan hal-hal demikian. Kenapa menurut cerita yang saya dengar juga dari teman-temannya, bahkan dari ibu dari murid saya, katanya memang anak tersebut sering keluar dan jarang di rumahnya Pak. Biasanya kalau malam, sudah tengah malam, katanya dia masih berkeliaran di luar sana. Jadi itu tadi Pak, rencananya saya mau datang ke rumah keluarganya, orang tuanya. Jadi rencananya mau datang ke rumah orang tuanya ya Bu. Nah, Iya Pak. kalau mendengar kembali yang dikatakan Ibu Rosni tentang segitiga restitusi, kalau saya dengar sih Bu Rosni ini sudah mantap di tentang segitiga restitusi, sampai sudah tahu seluk-beluknya tentang masalah keluarganya, seluk-beluk dari keluarganya. Jadi rencananya mau datang ke rumahnya, berbicara dengan orang tuanya. Jadi maksudnya di sini Ibu Rosni punya rekan guru yang lain yang dimintakan bantuan, atau hanya Ibu Rosni sendiri yang ingin menyelesaikan permasalahan anak tersebut? Kalau bisa sih Pak, saya juga ingin minta bantuan ke rekan saya untuk menemani saya ke rumahnya, karena kebetulan saya juga tidak terlalu tahu keluarganya. Kebetulan rekan saya di sekolah saya dekat dengan keluarga anak tersebut. Nah, itu yang saya ingin minta tolong untuk menemani, mencari solusinya agar anak tersebut bisa belajar sesungguhnya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kita juga sebagai guru kasihan melihat anak tersebut, tidak tega melihat anak tersebut. Karena kalau saya tanya tentang orang tuanya, dia selalu jawab tidak pernah dinasihati sama keluarganya, tidak pernah dilarang-larang, katanya seperti itu Pak. Sangat betul Bu Rosni. Di sini biasanya kita sebagai guru tuh biasa dilemanya ketika murid-murid itu berbicara tentang keluarga. Ketika sudah mengatakan orang tuaku sudah berpisah Pak, saya cuma tinggal dengan nenek. Betul ya. Biasa kita langsung dilema ya Bu. Memang sih kalau masalahnya di sini sudah menerapkan segitiga restitusi, pasti ujung-ujungnya kita akan langsung mencari keluarganya, memberitahunya tentang keadaan anak tersebut, supaya bisalah membantu kita dalam proses pembelajaran anak tersebut, baik di sekolah maupun ketika dia ada di rumah. Jadi Bu Rosni, untuk kedepannya sebenarnya apa sih yang Ibu Rosni inginkan untuk anak tersebut?
Ya, itu tadi Pak yang saya inginkan, bahwa anak tersebut tidak mungkin kan kita sebagai pendidik melihat anak tersebut seperti itu terus, masa mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu-begitu terus. Jadi saya sangat berharap anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, belajar, dan tapi alhamdulillah Pak, dalam proses pembelajaran tadi yang saya katakan bahwa dia sudah mulai belajar, sudah mulai menulis. Bukunya sudah saya lihat ini, bilang oh ternyata kalau dikasih tugas dia sudah mengerjakan. Cuma itu tadi satu menit permasalahannya, bahwa dia masih sering mengganggu temannya, itu pun sudah mulai berkurang. Dan itu tadi saya akan melakukan berkolaborasi dengan orang tuanya, bekerja sama dengan orang tuanya, menanyakan hal-hal anak yang tersebut, supaya orang tuanya juga kan di sekolah beberapa jam saja ini anak, nah ketika kembali ke keluarganya, tanggung jawabnya keluarganya ya. Saya ingin keluarganya bertanggung jawab kepada anaknya tersebut, tidak membiarkan anaknya keluar malam, harus memberikan pendidikan yang baik. Seperti itu nanti Pak yang saya lakukan, karena saya juga kasihan kepada anak tersebut, tidak tega melihatnya begitu-begitu terus. Betul. Sebenarnya selain anak kandung sendiri, ya kita lah sebenarnya guru tuh banyak anaknya ya. Iya, banyak, betul sekali Pak, banyak tanggung jawab kita kepada anak. Ya betul sekali Pak Dika. Saya sudah mendengar semua rencana yang diterapkan Ibu Ros. Jadi untuk selanjutnya kapan bisa dilaksanakan lah yang berkunjung ke keluarganya? Insya Allah Pak, beberapa hari ini ke depannya saya akan melakukan kunjungan keluarga anak tersebut, supaya cepat saya menemukan solusinya seperti apa, supaya juga saya bisa memberikan sedikit pemahaman kepada orang tuanya, bahwa sebagai orang tua kita juga punya tanggung jawab di dunia pendidikan kepada anak kita, bukan cuma dibiarkan begitu saja, karena tidak mungkin cuma gurunya saja yang terlibat. Kan tadi saya katakan bahwa setelah pulang dari sekolah sampai di rumah itu kan tanggung jawabnya keluarganya Pak. Iya, sangat betul. Karena kalau kita ingat sih masalah pendidikan sebelum ke sekolah, pasti anak-anak itu belajar paling pertama itu di lingkup keluarga. Ya, mungkin ini itu Pak ya. Mungkin jalan satu-satunya itu, ayo kita berkunjung ke rumahnya. Kalau bisa ya ajaklah saya. Kita lah sama-sama pergi. Kita lah sama-sama pergi ke rumahnya, cari tahu tentang apa titik nanti agar anak tersebut bisa berubah. Jadi, terima kasih Pak Dika atas bantuannya. Jadi Bu Rosni, apakah masih ada permasalahan lain, atau hanya untuk hari ini hanya sekadar inilah yang bisa Bu Rosni keluhkan? Oke lah Pak Dika, untuk sore ini cukup situ saja. Mungkin di lain waktu saya lagi bisa berbagi kepada Pak Dika. Iya, setidaknya ya sebelum melakukan coaching atau saling berefleksi begini, setidaknya kita yang pertamanya saling percaya dulu agar tidak ada hambatan-hambatan atau ada Pak kendala yang di bawah pikiran saya mau katakan ini atau tidak ya. Intinya kita harus saling percaya dulu ya Bu. Itu yang Pak. Jadi marilah Bu Rosni kita bergerak dan menggerakkan. Betul sekali Pak Dika, terima kasih Pak Dika. Jadi, cukup sekian ya Bu Ros. Oke Pak Dika. Iya. Jadi kalau ada keluhan lagi atau permasalahan, ya silakan hubungnya Bu Ros. Saya akan berusaha sempatkan waktunya untuk Bu Ros nanti dengan keluhan-keluhan. Ya. Terima kasih Bu Rosniwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.